Oknum caleg Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di daerah pemilihan SBD 3 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten SBD. Laporan ini disampaikan Sekretaris DPC Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Kabupaten SBD, Alex Nono Lero didampingi salah seorang caleg dari Dapil SBD 3, Robertus Tanggudedo, Jumat, tanggal 16 Februari tahun 2024. Selaku Sekretaris PSI saya datang untuk melaporkan kecurangan dan intimidasi yang terjadi di TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan, jelas Alex. Menurutnya, salah seorang caleg nomor urut 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa telah mengintimidasi sejumlah saksi yang menghadiri proses pemungutan suara di TPS tersebut. Indikasi kecurangan yang dilakukan KPPS, ujarnya, sangat jelas dengan membiarkan oknum caleg tersebut mondar-mandir di dalam TPS layaknya seorang penguasa. Ia berharap pihak Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakumdu, untuk merespon, menyikapi, dan menindaklanjuti laporan tersebut sehingga ada proses selanjutnya. Kami berharap kasus ini diselesaikan dan dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di TPS tersebut, tandasnya. Sementara caleg nomor urut 5 dari PSI di Dapil SBD 3, Robertus Tanggudedo menjelaskan, tata tertib pemungutan suara di TPS bersangkutan sama sekali tidak diindahkan. Oknum caleg PKB terlihat sangat arogan dan memasuki bilik suara dengan membawa tas, padahal sesuai ketentuan tidak diperbolehkan. Menurut dia, seluruh surat suara sisa pun dicoblos untuk memenangkan caleg tertentu atas perintah oknum caleg ini meski diprotes oleh saksi yang hadir. Bahkan dalam video yang ditunjukkan Robertus, oknum diduga caleg PKB berinisial LC ini mengancam para saksi. Kalian para saksi pulang dan pemilihan tetap berjalan. Siap nala kawa enne. Wa ia ribut lopu. Yang artinya siapkan anak-anak 6 orang. Jika ada yang ribut dibacok, ancam sang caleg dalam video tersebut. Karena itu Robertus berharap agar persoalan di TPS 3 Desa Werilolo, Kecamatan Wewewa Selatan ini ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Secara terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten SBD, Yeremias Bayoraya Keuan menegaskan, akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat yang disampaikan secara resmi dan memenuhi syarat. Setelah diteliti melalui pleno, kita bisa menentukan apakah masuk dalam ranah pelanggaran kode etik atau tindak pidana pemilu, kata Yeremias. Pihaknya berterima kasih atas partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu, dan antusias melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Pahawai, bukan negara pun kita pun. Kau mati. Ya kayak bukti nih kole. Kau mati. Ya kayak bukti nih. Tapi dia kan ada kesempatan ini nih. Tahu. Dia lakukan kau bakal lagi na. Kuasa turun lagi. Pakai doba ini ini sama aja. Harus suara menyuruh jam ini oh. Kesepakatan bersama. Doba gini oh. Nak kalah aku pendua, nak panggil apa dengan apa pengarangan? Kita udah kerjasama. Naik kerjasama. Kami diberi mandat juga. Hakala, kabakala. Kalau mau bilang, hati memang. Tak perlu berapa. Dia lakan dia anak pun sakit sangat nih. Mau, aku mereka tukung. Mau. Ya sudah kak. Mau. Kau berhenti boleh? Yang kau coba. Kalau bukan kalau Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Sumber Daya hadir di kantor Bawaslu Sumber Daya untuk memberikan laporan terkait dengan tindakan yang terjadi di TPS 3 Werilolo, di mana di situ kami lihat ada tindakan intimidasi dan juga kecurangan. Tindakan intimidasi ini dilakukan oleh salah satu caleg dari Partai PKB nomor 2 terhadap saksi-saksi yang ada di TPS yang bersangkutan. Terus indikasi kecurangan yang dilakukan oleh KPPS bersama anggota
itu sangat terbaca dengan membiarkan caleg bersangkutan mondar-mandir dalam TPS seperti dia seorang penguasa. Jadi laporan ini kami buat secara resmi dan kami berharap pihak Bawaslu dan Gakumdu untuk meresponi, menyikapi dan bisa menindaklanjuti laporan kami ini sehingga ada proses lanjutan dan peristiwa ini bisa diselesaikan. Dan kami berharap sekali untuk Desa Wedilolo pada umumnya dilakukan tindakan PSU, artinya pemilihan atau pencoblosan suara ulang. Mungkin itu beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi hari ini kita baru mendapatkan 4 laporan yang masuk, dan 4 laporan ini nanti kita terima lalu kita proses dalam pleno bersama anggota Komisioner Kabupaten Sumba Barat Daya supaya ditentukan apakah ini masuk dalam pelanggaran kode etik atau pelanggaran tindak pidana pemilu. Dan hal ini untuk setiap laporan yang masuk kita tindak lanjuti apapun alasan. Jadi saya juga ucapkan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi masyarakat dalam konsep pengawasan ini. Kalau tanpa masyarakat yang datang melapor, kita tidak tahu pelanggaran pemilu selama ini. Gitu. Jadi itu hal yang sangat luar biasa karena antusias masyarakat untuk datang melapor terkait dengan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Begitu.